Pidato Rektor. Pidato Rektor dalam rangka Dies Natalis ke-71 Universitas Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Sekretaris Universitas dan para Wakil Rektor Universitas Indonesia, para pimpinan fakultas, Ketua Umum Universitas Indonesia, para dosen dan tenaga pendidikan Universitas Indonesia, pimpinan lembaga kemahasiswaan, dan para mahasiswa Universitas Indonesia, para tamu undangan, serta para pemirsa dimanapun Anda saat ini hadir dan mengikuti live streaming peringatan Dies Natalis ke-71 Universitas Indonesia. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena telah mengizinkan kita berkumpul dalam suasana bahagia pada sidang terbuka peringatan Dies Natalis ke-71 Universitas Indonesia. Peringatan Dies Natalis pada tahun 2021 ini berbeda dari peringatan Dies Natalis yang kita selenggarakan pada tahun yang lalu dan tahun-tahun sebelumnya, karena diselenggarakan secara virtual dengan mempertimbangkan situasi pandemi yang sedang terjadi di seluruh dunia. Tidak ada keramaian layaknya sedang merayakan hari jadi. Tidak terlihat reaksi spontan hadirin, tidak ada penampilan seni secara live di panggung, juga tidak ada jabat tangan hangat di antara kita. Semua diganti dengan pertemuan dan kehadiran di ruang virtual yang dapat terjadi berkat kemajuan teknologi. Kita dipertemukan dalam satu bingkai besar, baik yang berada di lokasi yang sama maupun dipisahkan oleh jarak geografis. Pada hari ini, Universitas Indonesia, perguruan tinggi yang kita banggakan ini, genap berusia 71 tahun. Suatu perjalanan panjang yang telah menoreh banyak pencapaian dan membawa perubahan bagi bangsa dan negara Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Manis, pahit, lurus, dan penuh tantangan telah dilalui oleh semua generasi di Universitas Indonesia. Dinamika ini menambah kematangan Universitas Akademika dan alumni Universitas Indonesia dalam menjalankan peran di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, perubahan besar dalam dunia pendidikan terjadi sejak awal tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pendidikan harus tetap berjalan, meskipun secara daring. Universitas Indonesia dengan cepat merespons situasi ini, mentransformasi pendidikan secara online. Mahasiswa baru UI angkatan 2020 merupakan angkatan spesial karena situasi pandemi yang mengharuskan penyambutan mereka dilakukan tanpa seremoni luring sebagaimana yang dialami generasi-generasi sebelumnya. Kendati demikian, perkuliahan semester ganjil 2020-2021 telah terselenggara sesuai standar dan tujuan yang sudah dirancang. Pandemi yang berlangsung ini telah merenggut lebih dari 29.000 jiwa rakyat Indonesia, suatu kehilangan besar bagi bangsa ini. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kondisi ini, namun sudah menjadi ketetapan Allah yang Maha Kuasa. Universitas Indonesia berbela-sungkawa teramat mendalam atas wafat tenaga pendidik, tenaga pendidikan ataupun keluarga dan kerabat selama masa pandemi COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka tempat terbaik di sisi. UI sangat mengapresiasi kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga kestabilan negara ini di semua sektor dan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang terdampak cukup dalam akibat pandemi COVID-19 ini. Pandemi ini telah menyebabkan Indonesia mengalami kemerosotan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 minus 5,32% dan minus 3,46% pada triwulan 3.
Angka kemiskinan pada Maret 2020 awal masa pandemi meningkat sebesar 1,63 juta orang. Sedangkan angka pengangguran meningkat tajam 2,63 juta pekerja. Dan pekerja terdampak mencapai 29,12 juta pekerja. Dampak pandemi COVID-19 masih akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang. Keberhasilan pemulihan ekonomi 2021 sangat tergantung pada 5 hal. Pertama, bagaimana upaya pengendalian pandemi COVID-19. Kedua, pada kebijakan yang diambil dalam pemulihan ekonomi nasional. Ketiga, besarnya dana pemulihan yang disiapkan. Keempat, kerjasama pemerintah pusat daerah. Dan kelima, aktivasi sektor UMKM, ekonomi kreatif, pedesaan, dan pertanian yang pada saat pandemi menjadi tumpuan harapan bagi tenaga kerja yang terkena PHK. Dari bangsa yang besar, aktivitas akademika dan alumni UI harus berperan aktif dan mendorong ekonomi Indonesia agar terus mengalami pertumbuhan di tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, genap setahun pandemi COVID-19 Indonesia, genap setahun pula kegiatan akademik Indonesia berjalan dengan metode pembelajaran jarak jauh. Setahun ini menjadi refleksi diri yang berharga bagi UI untuk tetap memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara dan tetap menjadi panutan dalam menghadapi situasi yang paling sulit sekalipun. Kebersamaan, kolaborasi, dan komitmen menjadi salah satu kunci yang dipakai untuk bangkit dan tetap maju. Penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada segenap aktivitas akademika, alumni, dan mitra UI yang telah bahu-bahu berupaya turut menanggulangi wabah COVID-19 berikut segala akibatnya. UI sebagai think tank telah dan terus berkontribusi baik sebagai individu, tim pakar, dan satgas di bidang medik dan kesehatan masyarakat. UI juga sudah berkontribusi dalam bentuk memberikan berbagai pertimbangan dan policy brief di bidang ekonomi, sosial, dan humaniora, maupun dalam bentuk produk inovasi alat kesehatan, terapi, serta penunjang kesehatan lainnya seperti produk dalam negeri yang digunakan dalam penanggulangan wabah COVID-19. Rumah Sakit Kebanggaan Universitas Indonesia, Rumah Sakit UI Universitas Indonesia telah didedikasikan sebagai rumah sakit penanganan COVID-19 di Kota Depok dan juga sebagai rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu di Provinsi Jawa Barat oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat. Sampai saat ini, RSUI memiliki 93 tempat tidur yang khusus digunakan untuk menangani pasien COVID-19 yang terdiri dari 24 tempat tidur perawatan ICU, 8 tempat tidur untuk perawatan HTU, dan 59 tempat tidur perawatan isolasi. Selain itu, untuk lebih dapat membantu penanganan COVID-19 di Kota Depok, Wisma Makara UI saat ini telah pula difungsikan sebagai tempat isolasi mandiri pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan tanpa komorbid. Saat ini 3 hal yang harus dilakukan dan menjadi pijakan UI untuk tetap melangkah maju membawa perubahan dan perbaikan bagi bangsa dan negara baik di masa pandemi ini maupun pasca pandemi, yaitu pertama, meningkatkan kemampuan finansial melalui kerjasama kemitraan, pengembangan dan optimalisasi peran dan kinerja unit-unit Ventura, pemanfaatan aset secara optimal, serta mengefektifkan dan mengefisienkan kinerja anggaran. Kepakaran dosen dan ahli-ahli dari UI yang sudah tidak dilakukan lagi oleh masyarakat merupakan modal besar untuk mengembangkan berbagai kolaborasi dan kegiatan produktif. Kepakaran yang berkolaborasi dengan mitra ini harus berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap pengembangan UI, baik material maupun non-material. Mengurangi ketergantungan finansial kepada pemerintah bukan upaya mengurangi tanggung jawab kepada pemerintah pendidikan, namun sebagai bentuk pendewasaan institusi dalam mengelola aset sumber ilmu, pengetahuan, dan kepakaran yang dimilikinya. Lebih jauh, intensifikasi pemanfaatan dan pengelolaan aset yang bijak dan accountable melalui perencanaan yang matang, kerjasama, dan kemitraan harus terus ditingkatkan dan menjadi salah satu pendukung utama pengembangan universitas. Pemakaian bersama fasilitas dan aset yang berada baik di fakultas, sekolah, ataupun program harus sudah menjadi ciri utama Universitas Indonesia. Hal ini tidak hanya akan mengefisienkan biaya operasional dan investasi yang tidak perlu, namun juga
pasti meningkatkan interaksi sosial, komunikasi, dan terlebih-lebih kebersamaan sebagai sivitas Universitas Indonesia. Kedua, menguatkan pendidikan yang terbuka, merdeka, dan menginspirasi, yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki empati, kreativitas, inovasi, dan motivasi untuk berkontribusi bagi masyarakat dan dunia, dan mampu menguraikan dan memecahkan masalah baik secara individu maupun kelompok, terutama gairah dan tindakan-tindakan perbaikan. Kolaborasi antara program studi dan bidang ilmu untuk menghasilkan ilmu mutakhir harus tetap diupayakan guna menjawab tantangan masyarakat yang semakin kompleks. Tidak ada pemisahan ilmu, ilmu selalu terbuka. Yang terjadi adalah tata cara pengelolaan yang membentuk sekat-sekat dan kemudian membelenggu pemikiran dan kreativitas. Inilah yang harus dilakukan agar dapat menghasilkan ekosistem pengembangan ilmu yang adaptif, yang menjadi trigger dan trendsetter perubahan sosial yang lebih baik, dan terciptanya lulusan yang tangguh dan tanggap akan perubahan itu sendiri. Untuk mendukung keberlangsungan pendidikan dalam segala kondisi, pendidikan jarak jauh menjadi salah satu solusi. Oleh karena itu diperlukan pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh yang handal. Sistem ini harus mampu menyesuaikan dengan kemampuan bandwidth dan konektivitas pengguna. Hal inilah yang akan menjawab banyak tantangan dan kebutuhan pasar akan terjangkauan ilmu dan pengetahuan yang efisien dan tidak membebani. Dari pandemi COVID-19 ini pula kita sadar dan belajar bahwa UI sebagai tulang punggung pendidikan dan panutan bangsa harus memiliki emergency response yang handal dalam menghadapi berbagai bencana dan keadaan darurat. Sistem yang dikembangkan harus terdokumentasi dan tersosialisasi dengan baik dan menjadi pegangan bagi semua pihak yang terlibat dalam memberikan respon pada berbagai tahapan situasi bencana dan darurat. Emergency response yang memadai bukan hanya dibutuhkan untuk mitigasi di tingkat UI, namun juga untuk mendukung keterlibatan UI dengan membantu keberlangsungan jalannya pemerintahan pendidikan nasional dan kehidupan rakyat Indonesia. Ketiga, menguatkan penelitian yang berdampak langsung bagi manusia dan kemanusiaan. Penelitian yang berkolaborasi langsung dari awal dengan calon pengguna hasil penelitian harus terus diupayakan dan direalisasikan, tidak lagi melulu dengan tataran academic paper. Pandemi mengajarkan bahwa suatu penelitian tidak hanya berkualitas internasional di atas kertas, namun juga harus diimplementasikan secara baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, bahkan dunia. UI sangat bangga dan mengapresiasi karya yang dipatenkan dan atau hak cipta dari penelitian yang dilakukan. Namun UI juga harus berada di posisi yang memberikan nilai kebermanfaatan dan keberlangsungan penelitian itu dan pengembangan universitas. Ruang komunikasi dengan pakar yang membutuhkan hasil penelitian harus secara proaktif dibuka selebar-lebarnya agar pasar atau industri tahu bahwa UI memiliki kemampuan dan jalur yang mudah untuk menyampaikan kebutuhan peningkatan kapasitas ataupun pemecahan masalah yang dihadapi. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebagai universitas terkemuka Indonesia dan dunia, Universitas Indonesia berkomitmen dan terus bekerja keras untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang tidak hanya unggul dan mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah pendidikan tinggi global, namun juga tangguh dalam menghadapi berbagai macam situasi dan tangguh dalam perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan negara sesuai dengan tema peringatan Dies Natalis ke-71 Universitas Indonesia, yaitu UI Tangguh untuk Indonesia Bangkit. Pada peringatan Dies Natalis kali ini akan dilakukan juga peluncuran Center for Independent Learning Universitas Indonesia. Universitas Indonesia menunjukkan komitmen terhadap penjagaan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka sebagaimana diamankan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020. CILUI akan berfungsi sebagai agregator dalam implementasi dalam bentuk kegiatan Merdeka Belajar, menjadi jembatan antara universitas, fakultas, program studi, dan mahasiswa terkait, dan juga ketersediaan dan penawaran berbagai bentuk kegiatan Merdeka Belajar yang diselenggarakan dalam payung kerjasama dengan berbagai mitra, dan juga menjadi marketplace di mana mahasiswa dapat memilih dan mendaftarkan diri untuk mengikuti berbagai kegiatan Merdeka Belajar. Semoga upaya yang terus dibangun oleh UI mempertegas komitmen untuk dapat terus menjadi universitas yang unggul, inklusif, dan bermartabat, nyaman bagi seluruh warganya, dan membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dan penghargaan setingginya kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Maruf Amin yang telah berkenan menyampaikan ucapan selamat secara daring bagi peringatan Dies Natalis ke-71 Universitas Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan bimbingan kepada kita semua dalam mengarungi perjalanan UI menuju yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.